Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pendukungnya agar tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024. Sebab menurutnya atraksi yang dilakukan partai politik atau parpol saat ini belum selesai. Presiden Jokowi menilai pergerakan politik saat ini masih sangat dinamis dan terbuka kemungkinan adanya perubahan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapimnas Relawan Jaringan Kemandirian Nasional atau JAMAN di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2023. Jokowi mengatakan hingga saat ini partai politik masih saling mencari format koalisi yang tepat untuk pemilu 2024. Ia pun mengaku masih terus mengamati dari kejauhan terkait pergerakan elit partai yang masih berupaya mencari format koalisi hingga cawapres yang belum jelas. Oleh karenanya Presiden meminta para relawan agar fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional ketimbang sibuk dengan urusan politik menjelang pemilu 2024. Anggotanya, pasukannya nggak najis. Ya, ada yang baru dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan dinamika politik jelang pemilu ini. Dalam Rapimnas Jaringan Kemandirian Nasional, Jokowi mengatakan saat ini parpol-parpol yang turut serta dalam pemilu tahun depan masih bingung, masih mencari format koalisi yang tepat dalam menghadapi pemilu. Atraksi politiknya belum selesai. Beliau bahkan kembali mengingatkan ojo ke susu atau jangan buru-buru menentukan pilihan bagi capres dan cawapres. Apakah betul para parpol yang berada dalam antar koalisi ini masih utak-atik jelang garis finish penetapan pemilu 2024 padahal waktunya cukup sempit? Kita bahas bersama dengan para narasumber dalam Sindo Prime malam hari ini. Politisi PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, saya harap semuanya berada dalam kondisi sehat-sehat. Saya langsung saja ke Bang Daniel. Berhubung tadi saya sempat ngobrol begitu dengan Kang Saiful Huda. Betul ya, Partai PKB atau PKB tidak dilibatkan dalam perubahan nama koalisi. Katanya koalisi atau Koalisi Indonesia Raya kemarin ini bubar, diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju dan PKB tidak dilibatkan sama sekali. Ya, sejauh ini ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Caimin, bahwa memang itu diumumkan secara mendadak dan menjadi kejutan juga untuk kita. Khususnya saat ini menjadi kejutan untuk kader. Banyak sekali kader di bawah yang mempertanyakan adanya perubahan. Ya, tetapi nanti kita mungkin nanti dalam pertemuan lebih lanjut, mungkin Gerindra nanti akan menjelaskan lebih detail. Tetapi ya sejauh ini bagi kami, bagi PKB, perubahan nama tidak masalah selama butir-butir kesepakatan deklarasi Sentul ya tetap tidak berubah. Sejauh ini kesepakatan tersebut masih solid begitu, Bang Daniel? Masih solid karena kan memang belum ada pencabutan, belum ada perubahan. Jadi kami tetap berpegangan pada deklarasi Sentul. Oke, baik. Kita lihat ya seperti apa nanti mungkin langkah dari PKB berhubung karena memang penetapan apapun tersebut ya yang jelang pemilu 2024 ini baik terutama soal nama cawapresnya begitu karena kan yang kita tahu PKB masih menyodorkan nama Pak Muhaimin Iskandar ya baik sebagai capres maupun juga cawapres untuk berlaga dalam pemilu 2024 tapi hilalnya bagaimana ya kita akan terawang dalam waktu dekat. Saya ke Pak Nusyirwan. Mungkin dari PDIP sendiri sudah ada tanggapan begitu terkait dengan pernyataan Pak Jokowi karena seperti pertanyaan tadi saya ke Bang Daniel ini ada hubungannya begitu dengan manuver politik dari para parpol terutama yang tadi gitu disebut oleh Pak Jokowi tampaknya ini belum pas, belum tepat atau masih utak-atik begitu? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada waktu berjumpa dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menanyakan bagaimana situasi politik saat ini. Dijawab oleh Ibu Mega pada waktu itu ya seperti orang menari dansa. Jadi Dinamis. 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang satu bergeser ke kanan dan ke kiri. Itulah situasinya dan persis sama seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi seperti yang tadi disampaikan belum tampak bentuknya, tapi
tentu itu tidak pada PDI Perjuangan atau Pak Ganjar. Kalau kami seperti yang semua pihak mengetahuinya, tentu tidak terpengaruh oleh pergerakan-pergerakan atau katakanlah rekan-rekan. Itu adalah hak untuk masing-masing pihak untuk melakukan kerjasama politik. Tapi bagi PDI Perjuangan, kemantapan dan kerjasama politik tentu tetap kami buka kepada semua partai politik. Jadi tidak ada sikap atau watak yang mencerminkan adanya kebingungan atau kegalauan atau tidak mantap untuk menghadapi pemilihan presiden ke depan. Kita sudah dengan deklarasi yang sudah disampaikan oleh Ibu pada 21 April yang lalu menetapkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden, dan juga pada saat itu dihadiri oleh Pak Jokowi. Itulah mantapnya sikap kami, sehingga tentu bukan berarti kita tidak menginginkan bersama-sama dengan teman yang lain. Selama ini juga terbuka, kita selalu melakukan komunikasi politik, tapi komunikasi politik itu bentuknya bukan berarti kita masih ada menunggu-nunggu atau katakanlah melihat cuaca, tidak. Itu sudah ada landasan berpikirnya, landasan untuk kedepannya sudah sangat mantap, sudah sangat jelas. Termasuk demikian. Sama PKB, Pak Nusirwan? Termasuk sama PKB? Sangat kami buka kesempatan Pak Daniel kalau mau bersama-sama dengan PDI Perjuangan, bersama-sama mendukung Pak Ganjar. Wah, kami sangat terbuka, kami persilahkan itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya masih belum mantap di tempatnya yang sekarang, tidak apa-apa, kami sangat terbuka. Bang Daniel, masih belum mantap? Itu ada undangan langsung dari Pak Nusirwan, dari PDIP? Wah, terima kasih. Apapun ini suatu kehormatan lah, apalagi PDIP itu kan kita punya historis yang panjang. Ya, tetapi sejauh ini ya kita masih di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Dan selama memang Pak Prabowo Gerindra itu memegang komitmen di dalam deklarasi Sentul, kita meyakini koalisi akan terus berjalan dengan baik. Oke, tapi masih Dan mantap, suatu Bang. kehormatan. Masih mantap, Bang. Soalnya kalau dari nggak sih, saya mau komparasi aja sih. Ini kan terbentuk dalam sebuah deklarasi begitu. Ketika pergantian nama, ya kok dilalah disebutkan secara tiba-tiba PKB yang harusnya berada dalam koalisi sejak awal gak diajak begitu untuk berdiskusi mengganti nama. Ya itu harus ditanyakan kepada Gerindra. Artinya mungkin waktu itu dapat entah wangsit apa, saya juga nggak paham. Tiba-tiba begitu ya, Bang Daniel. Dari PKB sendiri apakah ada menjadi komunikasi? kejutan lah waktu itu. Tapi boleh saya tambahkan? Iya, monggo Pak Nusirwan. Ya, sebetulnya dengan sebutan koalisi Bank Baru itu sebetulnya juga salah satu, kalau saya boleh menerka apa yang dimasukkan dengan Pak Jokowi, masih belum mantap begitu ya. Itu tampak dari menyebutan koalisi Indonesia Maju. Waduh. Nah, jelas karena ya? bentuk dari sebutan koalisi Indonesia Maju itu sebetulnya adalah nama dari kabinet saat ini. Nah, tampaklah bahwa belum mantap ini karena masih menggunakan format atau katakanlah narasi yang tampaknya mengalami kesulitan ya untuk mencari hal-hal yang untuk ke depan, sehingga terpaksa masih menggunakan simbol-simbol atau katakanlah narasi yang seharusnya itu miliknya kabinet presiden di bawah Pak Jokowi ya, kabinet Indonesia Maju. Oke. Kesulitan rupanya Pak Daniel harusnya memberikan inspirasi baru, memberikan kreasi baru tentang sebutan koalisinya.
Oke, ada sindir menyindir begitu ya yang didapat dari insinuasi pernyataan Pak Jokowi kemarin begitu. Kalau gitu saya ke Pak Yusuf deh. Kalau misalnya nih memang akhirnya PKB akan melabuhkan hatinya begitu di koalisi Indonesia atau koalisi berkelanjutan maksud kami. Dari Perindo sendiri bagaimana, terbuka? Ya seperti kata Pak Jokowi, ini kan situasinya memang masih dinamis ya. Itu kalau saya lihat itu pesan Pak Jokowi buat relawan. Ini memang Ucuk ke susu katanya. kalau diksi Ibu Megawati kan sedang dansa-dansa nih elit, khususnya pimpinan-pimpinan partai. Kalau Pak Jokowi bilang beratraksi. Dan ya ini memang masih sangat dinamis sekali. Bukti dinamisnya itu ya PKB saja belum tidak diajak bicara, tiba-tiba nama koalisi dari KKIR sudah berubah koalisi Indonesia Maju ya. Artinya tanda-tandanya akan ada turbulensi nih di ujung-ujung. Kita nggak tahu nanti apakah benar ini akan 3 pasang atau bahkan ada 2 pasang. Apakah benar PKB benar di koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya adalah KKIR itu tetap di situ, atau bisa jadi kalau Cak Imin yang tidak dipilih sebagai calon wakil presidennya Prabowo untuk didaftarkan KPU, ya bisa jadi PKB akan mengambil langkah lain itu ya. Dan memang PKB ini kan kalau dilihat takdir historisnya sih bersama kita ya, sama PDIP itu sudah menyejarah itu ya. Jangan melupakan sejarah saya kira ya. Dan saya tahu teman saya Daniel Johan ini hatinya sesungguhnya ada di kita, tapi memang dia juga di satu pihak harus tunduk terhadap pimpinan partai yang kita maklum saja. Tetapi itu masih dinamis ya, semua masih bisa berubah. Seperti saya bilang tadi, ini calon wakil presidennya belum tahu siapa berpasangan dengan siapa gitu ya, partai koalisinya mengusung calon presiden dan wakil presidennya siapa, misalnya di pihaknya Pak Anies kita nggak tahu juga ya. Kalau bukan AHY yang dipilih, apakah Demokrat masih bertahan nggak di koalisi itu ya, koalisi perubahan itu. Jadi memang seni tentang kemungkinan masih bisa berlangsung di ujung-ujung. Dan seperti biasa dalam politik kontestasi kan di ujung itu selalu ada kejutan, selalu ada turbulensi. Kita tunggu saja itu. Tapi ya, Fani, bagi saya ya, untuk orang yang pintar ya, relawan yang pintar, masyarakat yang pintar, untuk memilih siapa kira-kira calon presiden yang akan didukung, tidak perlu tunggu telunjuk Pak Jokowi kemana menunjuk kandidat yang akan didukung oleh beliau ya. Tracking aja, ya perhatikan saja calon khususnya Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies yang sudah kelihatan dari bicaranya, isi pembicaraannya, rekam jejak mereka, siapa kira-kira yang betul-betul identik sama persis ada kesamaan dengan Pak Jokowi. Saya kira hanya Ganjar yang bisa memenuhi syarat ini. Bagi saya Ganjar ini adalah edisi Pak Jokowi yang sudah mengalami upgrade terbaru. Jadi kalau kayak upgrade. Kalau kayak MotoGP itu setiap musim itu kan motornya selalu upgrade terbaru dengan teknologi terbaru ya, kecanggihan terbaru. Nah, Ganjar ini adalah upgrade terbaru dari Pak Jokowi. Secara tampilan looknya lebih menarik, secara komunikasi lebih artikulatif dan ini lebih lugas. Jadi nggak usah lagi ini. Jadi itu saya bilang tadi, relawan yang pintar, masyarakat yang pintar, pasti nggak perlu menunggu kemana telunjuk Pak Jokowi menunjuk siapa yang akan dia dukung. Saya kira gitu, Bani. Oke. Nah, berarti Bang Yusuf, yang disindir sama Pak Jokowi kemarin bukan koalisi berkelanjutan dong ya? Ya, Pak Jokowi ini kan memang ini. Sorry, bukan disindir, saya ralat. Yang disebut deh gitu, biar netral. Ya, Pak Jokowi ini memang pemain politik yang susah ditebak ya. Dia memberi angin surga kepada semuanya. Tapi lagi-lagi saya bilang, orang pintar akan tahu sesungguhnya kemana arah Pak Jokowi. Nggak mungkin lah Pak Jokowi diusung PDIP. Dari Solo jadi wali kota, gubernur, jadi gubernur DKI, presiden 2 periode. Masa sih dukung yang lain? Saya kira Pak Jokowi etikanya adalah figur yang sangat beretika ya. Tahu gitu ya. Jadi itu lagi, baik lagi saya bilang, orang pintar, orang cerdas pasti tahu harus dukung siapa. Gitu. Oke, nah apakah angin segar tersebut juga sudah menyentuh PKB mungkin Bang Daniel? Kalau tadi sih, atau apa ya namanya, informasi yang saya dapat begitu sore tadi gitu. Sudah ada komunikasi sebelumnya dengan PDIP ya. Tinggal bagaimana memantapkan hati dan juga mungkin menunggu bagaimana sikap dari
Prabowo Subianto sih sebenarnya untuk menentukan cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya sekarang kita sebut Kim ya, berarti ya bukan KIR kemarin atau KKIR kemarin. Gimana Bang Daniel? Ya kalau PKB tentu komunikasi dengan semua pihak ya, termasuk dengan partai-partai di koalisi KIR atau Koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun meskipun beda pilihan kan kita tidak boleh memutus silaturahmi, tidak boleh memutus komunikasi. Para elit politik ini juga harus menjadi contoh bagi rakyat. Bahwa jangan sampai perbedaan, persaingan di pilpres, di pileg, di pemilu itu memutus hubungan dan memecah belah. Jadi itu semangat dasar. Sehingga terlepas urusan komunikasi, terlepas urusan koalisi, komunikasi silaturahmi akan tetap berjalan. Artinya, ya PKB kalau ditanya hatinya kemana, hatinya ke rakyat. Sementara seluruh partai adalah sahabat kita. Ya. Tinggal memang urusan koalisi, ujung-ujungnya urusan jodoh. Dan menentukan jodoh nggak boleh main-main ya. Siapa yang tahu jodoh kemana nanti, ya nggak? Oke, tapi kalau tadi maksud kami komunikasi dengan parpol dalam koalisi lain. Kalau dalam koalisinya sendiri sebenarnya selama ini bagaimana gitu dengan Gerindra, PAN dan juga Golkar? Kok ya lagi-lagi saya mengambil gitu maksudnya perubahan nama saja nggak dikomunikasikan. Saya nggak tahu sih Golkar dan juga PAN bagaimana. Selama ini komunikasi lancar ya, terutama di tingkat sekjen ya kan. Terus baik informal maupun formal. Dan saya rasa untuk perubahan nama nggak hanya PKB yang terkejut, jangan-jangan pengurus Gerindra juga nggak ada yang tahu, jangan-jangan ya. Ini nggak tahu wangsitnya Pak Prabowo, tetapi ya kita tanggapi positif. Artinya ini Pak Prabowo mendapat wangsit sekaligus untuk menunjukkan ya kami akan melanjutkan visinya Pak Jokowi. Intinya gitu kan. Oke, dengan nama yang sama seperti kabinet pemerintahnya Pak Jokowi, begitu. Tapi kalau yang Pak Nusyirwan dan juga PDIP tangkap gimana? Maksudnya pertanyaan gimana itu apanya Mbak? Iya, Pak Prabowo ya mengganti nama koalisi sendirian begitu. Partai-partai yang ada dalam koalisinya bahkan nggak tahu, nggak diajak ngobrol bareng. Oke, jadi kalau seperti Pak Ustadz Yusuf itu boleh ditanya. Gitu. Perindo dengan Hanura, dengan P3, kami PDI Perjuangan itu tidak merasa lebih tinggi atau lebih besar atau yang lainnya lebih kecil, tidak ada. Jadi kita bisa bersama-sama. Jadi kesamaan itu penting. Jadi kalau merasa lebih tinggi atau lebih besar, gak adalah di tempat kami. Semua adalah dalam rangka bagaimana mewujudkan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan, jenis baru yang kelanjutan Pak Jokowi, yang jenis apa tadi Pak Yusuf menyebutnya? Upgrade terbaru dari Pak Jokowi. Upgrade. Nah, itu tadi ya. Jadi itu kebersamaan berpikir, sehingga kalau misalnya ada ide atau katakanlah ungkapan atau seperti nama tadi, ya tentu tidak mungkin di tempat kami itu melakukannya sendiri, yang merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, yang lainnya kecil-kecil, tidak ada demikian. Dan itu sebetulnya bisa menggambarkan kelak di kemudian hari kalau misalnya memimpin itu seperti apa kalau sudah merasa lebih besar dan lebih tinggi itu. Itu saja, jadi tentu saya sepakat ini semua proses tentu akan dinilai oleh rakyat. Oke, Pak Nusyirwan, saya ingin sudah semakin pandai, sudah semakin cerdas, bisa melihat track record pemimpin, bisa melihat karakter, rekam jejak itu dengan kapasitas. Nah itu semua tentu akan dengan mudah dibaca. Dan inilah saatnya. Pak Ganjar sudah menyampaikan kemarin, sudah mengawali di Semarang, sudah menyampaikan di depan banyak pihak di publik berkaitan dengan program-program yang akan turunkan untuk rakyat ya. Lakukan kelak pada saat memimpin. Dan itu sebetulnya pada saat ini adalah tentu gagasan-gagasan itu yang akan dilihat oleh rakyat. Inilah saatnya. Jadi tentu bahwa kesegaran baru dari setelah Pak Jokowi seperti Pak Yusuf tadi sampaikan,
itu perlu harus ditampilkan begitu, bukan sebuah kemunduran, apalagi untuk membuat istilah koalisi saja masih tetap ikut nempel ya, ya itu kita mempertanyakan nanti kalau misalnya memimpin ya bagaimana, itu tidak ada kapasitas yang baru ya, kapasitas dan kemampuan yang baru yang bisa, bagi kami itu terima kasih, berarti ada pengakuan dari berbagai pihak dan itu sudah terbukti dari hasil survei, lembaga survei tentang kepuasan publik, kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf yang begitu tinggi. Dan itu bahkan sampai nama kabinetnya saja dipakai, ditiru. Nah itu harusnya kami pun juga berterima kasih, ternyata itu diakui pula oleh sampai menggunakan nama yang mirip dan sama dengan nama kabinetnya. Oke, ada apresiasi tersendiri begitu ya Pak Nusyirwan. Ada yang ingin saya gali lebih lanjut Pak Nusyirwan, Bang Yusuf dan juga Bang Daniel, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda ya. Sindo Prime akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.